Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika 2 pada tahun 2020. Di soal yang pertama itu tinggal kalian cari tahu sendiri bagaimana si sampling itu bisa dikatakan efisien dan sampel menghasilkan penelitian yang akurat. Yang nomor kedua, soalnya suatu perusahaan memiliki karyawan 5.685 orang, itu merupakan jumlah populasi. Pendapatan mereka berdistribusi normal dengan rata-rata 24.500 per hari, merupakan rata-ratanya, dan simpangan waktunya sebesar 4.500. Berdasarkan informasi tersebut, tentukanlah besarnya kemungkinan karyawan yang pendapatannya tidak kurang dari 27.500. Bisa kalian cek atau dilihat, diketahui dan ditanyakannya. Jika kita melihat dari soal tersebut, maka ini merupakan soal dari materi distribusi sampling dengan distribusi sampel rata-rata. Untuk mencari distribusi sampel rata-rata menggunakan rumus Z X bar min rata-rata X per standar deviasinya. X barnya itu sendiri itu merupakan dari soalnya, yaitu sebesar 27.500 dikurangi rata-rata X barnya. Bisa kita lihat rata-rata X bar sama dengan dari rata-rata di atas, jadi kita tinggal pindahkan saja 24.500 per standar deviasinya, yaitu sebesar 4.500. Kita jumlahkan lalu bagikan, maka hasilnya Z sama dengan 0,67. Z 0,67 adalah sebesar 0,2486. Dari mana 0,2486 itu diperoleh? Itu diperoleh dari tabel Z berdistribusi normal. Bisa kalian cek untuk di tabel Z-nya, yaitu di link di bawahnya. Setelah kita mengetahuinya, kita buat gambar yang materi distribusi normal. Kurvanya seperti ini. Ini terbagi menjadi 2, 0 di tengahnya, berarti yang ke kiri 0,5000, yang ke kanan 0,5000, dan ini 0,67 luasnya, atau batas dari 27.500 itu yaitu sebesar 0,67, dan luasnya sebesar 0,2486. Yang ditanyakan di soal adalah besarnya kemungkinan karyawan yang pendapatannya tidak kurang dari 27.500. Otomatis itu yang ditanyakan adalah lebih dari sama dengan, berarti dari 0,67 ke sebelah kanan. Otomatis untuk mengetahui sebelah kanannya berapa, karena dari 0 sampai ke kanan itu 0,5000, maka 0,5000 dikurangi 0,2486, yaitu sebesar 0,2514 atau 25,14%. Simpulannya, jadi besarnya kemungkinan karyawan yang pendapatannya tidak kurang dari atau lebih dari sama dengan 27.500 per hari adalah sebesar 25,14%. Yang selanjutnya di nomor ketiga, lembaga konsumen telah mengambil sebuah sampel dengan ukuran 36 produsen tahu di Ciamis. Ini merupakan sampelnya 36. Dari sampel tersebut diketahui terdapat 4 produsen yang menggunakan bahan pengawet X-nya 4. Berdasarkan Dinas Perindustrian dan UKM, diketahui di Ciamis terdapat 235 produsen tahu. Itu merupakan populasinya. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, taksirlah proporsi seluruh produsen tahu di Ciamis yang menggunakan bahan pengawet dalam produksinya. Dari soal tersebut sudah bisa kita lihat ini merupakan materi dari penaksiran proporsi.
yang dimana cara mengetahui atau mencari penaksiran proporsi menggunakan rumus di bawah ini. Jika n-nya lebih dari 30 atau sampelnya lebih dari 30, menggunakan tabel Z di bawahnya. Ini merupakan tabel Z. Namun jika sampelnya kurang dari sama dengan 30, menggunakan tabel T. Ini tabel T, ini tabel T. Jika kita lihat dari soal itu sampelnya 36, berarti itu lebih dari 30. Jadi kita ambil yang atas untuk n lebih dari 30. Selanjutnya kita mencari dulu X per N nya berapa. X per N 4/36 sama dengan 0,111. Lalu untuk tingkat kepercayaannya atau signifikansinya yaitu sebesar 1 kurangi 50%. Ini sudah cukup sebenarnya. Ke sini kita langsung saja, tidak usah kita mencari dengan signifikansinya, kita cukup Z 0,95 per 2. Z 0,475 sama dengan 1,96. 0,475 diperoleh dari 0,95 per 2, dan 1,96 nya kita kembali diperoleh dari tabel Z. Silakan bisa cek kembali link di atas, cari di kolomnya yang mempunyai nilai 0,475 yaitu 1,96. Nah, setelah kita ketahui X per N nya dan ZA per 2 nya, kita tinggal masukkan saja 0,11 dikurangi 1,96 dikali akar 0,11 kurang 1. Ini juga belum dirubah, sebenarnya sama aja, 0,11 per 36. Lalu seterusnya tinggal masukin saja. Ini beda kiri dan kanannya, yaitu dari simbolnya, yang di kiri itu min, yang di kanan itu plus. Tinggal jumlahkan saja, nanti akan menghasilkan 0,008 atau taksirannya di antara 0,008 lebih dari 0,08 dan kurang dari 0,214. Simpulannya bisa kita simpulkan, proporsi seluruh produsen tahu di Ciamis yang menggunakan bahan pengawet dalam produksinya sekitar 0,8% sampai 21,4%. Dari presentasi tersebut, jumlah produsen yang menggunakan bahan pengawet ditaksir sebanyak 2-50 produsen tahu. Ini diperoleh dari mana? Ini tinggal kalikan saja dengan populasi yang telah diketahui, yaitu sebesar 235 dikali 0,8% dan 235 dikali 21,4%. Diperolehlah penaksiran tukang atau produsen tahu yang menggunakan pengawet, yaitu 2-50 produsen. Yang selanjutnya, yang nomor 4, nomor yang terakhir, suatu produsen ban mengiklankan bahwa produk yang dihasilkan layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34 km. PO Budiman ingin mengetahui kebenaran iklan tersebut. Untuk kepentingan itu diambil sampel sebanyak 7 unit. Sampelnya 7 unit ban dan diuji coba sampai tidak layak digunakan lagi. Hasil percobaan masing-masing bisa dilihat, itu hasil sampelnya. Dan yang ditanyakan adalah, ujilah apakah iklan tersebut dapat dipertanggungjawabkan gunakan tarif nyata 5%. Dari soal ini sudah jelas, yang kita cari adalah bagaimana kita bisa menguji atau uji apa ya, menggunakan uji hipotesis. Ini merupakan soal dari materi uji hipotesis. Yang kita ketahui untuk rata-rata 34.000, untuk sampelnya 7 dan datanya dari X1 sampai dengan X7 dengan tarif atau tingkat signifikansinya sebesar 5%.
untuk mencari atau melakukan uji hipotesis tersebut menggunakan rumus T sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi rata-rata secara populasinya atau yang hipotesisnya berapa 34.000 itu per standar deviasi dari sampel per akar N. Dari persyaratan atau dari cara kita mencari uji hipotesis tersebut ada X bar. X bar belum diketahui, hanya data-data dari X1 sampai dengan X7 saja belum diketahui. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari X bar atau rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi yaitu diperoleh dari sigma XI. Sigma XI merupakan jumlah dari seluruh X1 sampai dengan X7, yaitu sebesar 230.300 per NN-nya yaitu sebesar 7, sama dengan 32.900. Kita mudah saja untuk mencari X bar atau rata-ratanya. Dan yang selanjutnya adalah dengan mencari standar deviasinya. Standar deviasi diperoleh dari akar N sigma X1 pangkat 2 min sigma X1 XI pangkat 2 per N kali N kurang 1. Itu merupakan rumus dari standar deviasi. Bisa kalian cek lagi untuk rumusnya, itu sudah dipelajari dari SMA. Untuk N nya masukkan 7, dan untuk sigma XI kuadrat ini kalian kuadratkan terlebih dahulu. X1 kuadratnya berapa, X2 kuadratnya berapa, X3 kuadratnya berapa, dan seterusnya sampai X7 kuadratnya berapa atau 33.900 kuadratnya berapa. Hasil kuadrat tersebut nanti dijumlahkan, maka itu menghasilkan sigma XI pangkat 2. Sedangkan yang dikurangi sigma XI ini merupakan yang rata-rata barusan 230, 300 itu melakukan sigma XI pangkat 2 kan, hasilnya seperti ini. Lalu per N dikurangi N kurang 1, 7 kali 6. Bisa kalian hitung sendiri, itu akan menghasilkan 1695,09. X barnya sudah diketahui, standar deviasinya sudah diketahui, rata-rata populasinya sudah diketahui 34.000, dan N nya sudah diketahui 7 sebesar 7. Maka kita langsung saja untuk mencari apakah hipotesis tersebut benar, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis penelitian atau H0 nya adalah sesuai dengan soal. H0 nya yaitu sama dengan rata-rata produk ban yang dihasilkan layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34.000. Itu berarti lebih dari sama dengan, kalau seperti itu dengan jarak tempuh minimal berarti sama dengan lebih dari sama dengan 34.000. Sedangkan H1 nya adalah rata-rata produk ban yang dihasilkan layak digunakan, sama layak digunakan namun dengan jarak tempuh kurang dari 34.000. Itu merupakan hipotesis penelitiannya. Yang selanjutnya kita membuat hipotesis statistiknya yang telah saya sampaikan barusan. H0 adalah sama dengan rata-rata lebih dari sama dengan 34.000, atau H1 nya rata-rata kurang dari 34.000. Untuk selanjutnya adalah dengan mencari daerah kritisnya menggunakan tabel T. Tabel T A, N kurang 1. Untuk A nya sebesar 5% atau 0,05,6 dari N kurang 1 nya sama dengan 1,943. Itu diperoleh dari tabel T. Untuk mengetahui tabel T, tinggal kalian klik link di bawahnya, itu sudah ada tabel T. Karena ini
H1-nya merupakan kurang dari, maka itu menggunakan uji pihak kiri, maka 1,943 itu menjadi min 1,943, panahnya ke kiri. Artinya jika nanti hasil uji hipotesisnya berada di sebelah kiri dari min 1,943, maka itu terjadi adanya penolakan H0 atau penerimaan H1. Sedangkan jika itu ke sebelah kanan, itu apa yang dihipotesiskan oleh produsen bahan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa kita lihat kriteria pengujian 5H0 jika T hitung lebih dari sama dengan 1,943, tolak KO jika T hitung min 1,943. Statistik ujinya, masukkan rumus yang tadi, angka-angkanya tinggal masukkan saja, maka akan diperoleh sama dengan 1,72. 1,72 berarti di sebelah sini min 1,72 berada di sebelah kanan dari min 1,943. Otomatis keputusan yang diputuskan adalah terima H0. Maka simpulannya adalah ternyata pada signifikansi 5%, bahan yang dihasilkan layak digunakan dengan jarak tempuh minimal 34.000 km, sehingga otomatis iklan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu penjelasan dari UTS mata kuliah Statistik 2 ini pada tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.